غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, maka kita akan berdoa dulu bersama dan doanya akan dipimpin oleh Unaisa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Ya, itulah tadi pembacaan doa yang sudah disampaikan oleh teman kita. Semoga dengan doa itu akan memberikan keberkahan dan kemudahan kita dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, yang tidak hadir hari ini ada berapa orang? Ya, ada juga beberapa tadi yang memang isim ya. Ada yang sakit, ada yang meninggal kakeknya. Ya, memang sekarang ini musim penyakit ya. Kalau sakit memang banyak yang sakit-sakit sekarang. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dengan benar ya, dengan baik. Ya, jadi yang bergabung sekarang ini sudah 23 orang. Ya, kita mulai saja pelajaran kita sambil menunggu yang lain. Ya, jaringannya tidak masalah. Jadi silakan diaktifkan videonya kalau tidak masalah di jaringannya. Ya, baik. Untuk materi kita pada hari ini, ya, kita akan membahas tentang sifat keperiodikan unsur. Ya, sekarang siapa yang masih mengingat materi yang lalu? Naswa, silakan Naswa. Ya. Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur dengan menentukan periode dan golongannya. Ya, jadi itu materi kita yang lalu ya, yang berhubungan dengan hubungan konfigurasi elektron dan letak unsur dalam sistem periodik, serta kita bisa menentukan periode dan golongan dengan menggunakan konfigurasi elektron. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama adalah menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur. Yang kedua, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan. Yang ketiga, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam satu periode. Dan yang keempat itu adalah menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan sifat dan sifat keperiodikan unsur. Ya, sekarang kalian coba perhatikan gambar yang ada di slide ini. Ya, kira-kira menurut kalian ini apa dasar dari pustakawan menyusun buku-buku di dalam lemari perpustakaan? Coba Reski. Iya Ustazah, penyusunan buku bisa berdasarkan kategori atau sifat dari buku tersebut. Misalnya buku sains, agama, buku ekonomi, dan lain-lain. Iya, betul sekali ya. Jadi penyusunan buku-buku di perpustakaan itu untuk memudahkan kita di dalam mencari buku yang kita inginkan, maka biasanya pustakawan itu menyusun sesuai dengan sifat dari buku itu ya, misalnya bukunya bersifat sains atau bersifat buku-buku agama ya.
dan lain-lain. Adapun teknik penilaian kita pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama itu adalah penilaian sikap. Ya, penilaian sikap ini dilihat dari observasi atau pengamatan langsung keaktifan peserta didik. Yang kedua, pengetahuan. Ya, pengetahuan ini berupa tes tertulis. Dan yang ketiga itu keterampilan, itu berupa unjuk kerja atau penilaian dari hasil presentasi kelompok. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu adalah fase orientasi masalah. Ya, jadi pada fase yang pertama ini ya, kalian silahkan merumuskan masalah yang berhubungan dengan tabel periodik unsur yang dihubungkan dengan sifat kepriodikan unsur. Silahkan kalian mendiskusikan dengan kelompok belajar kalian tentang materi sifat periodik unsur ini, ya, dan kita melanjutkan diskusinya di grup WA-nya. Kita sudah menyelesaikan fase yang kedua, ya. Selanjutnya kita akan menyimak video pembelajaran yang ada di LKPD-nya. Yang termasuk sifat periodik unsur antara lain ciri-ciri atom, energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas, dan sifat logam. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang, ya. Silahkan kelompoknya Husnul, ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari fase yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Fase 1, orientasi masalah. Saya screen dulu. Ya, afwan. Kiranya. Ya, mulai dari awal dibaca, Dik. Mulai dari fase 1, karena tadi tidak ter-share screen, kan? Ya, Ustazah. Fase 1 yaitu orientasi masalah. Setelah mengamati gambar tersebut, lalu dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, masalah yang saya temukan yaitu: yang pertama, jelaskan sifat-sifat periodik unsur. Yang kedua, penyebab kemiripan sifat unsur dalam golongan. Yang ketiga, analisis kemiripan sifat unsur jari-jari atom dalam periode. Ya, alhamdulillah, itulah tadi hasil persentase yang telah disampaikan oleh kelompoknya Husnul. Ya, jadi Masya Allah, ya. Mulai dari sifat kepriodikan yang pertama, yaitu jari-jari, sampai dengan keelektronegatifan, semua yang sudah disampaikan tadi itu sudah benar semua, ya. Ustazah hanya menambahkan sedikit, ya, bahwa untuk jari-jari atom itu dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin besar. Ya, hal ini disebabkan karena adanya pertambahan jumlah kulit elektron. Dan dalam satu periode jari-jari atomnya itu dari kiri ke kanan semakin kecil, ya, bawah. Ya, saya kira itu untuk bagian kita pada hari ini. Sekarang silahkan kelompoknya Roida menyimpulkan materi kita pada hari ini.
Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh Ustazah. Jadi untuk kesimpulannya kita dapat melihat di diagram atau gambar yang ini. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom hingga orbital kulit luar atom yang berada dalam keseimbangan dalam satu golongan. Dalam satu golongan, semakin ke bawah cenderung semakin besar seiring dengan bertambahnya kulit atau energi dalam satu periode. Semakin ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Ya, Masya Allah ya, itulah tadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh kelompoknya Roidah. Penutup untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu apa pengalaman yang bisa kita dapatkan atau pelajaran yang kita bisa dapatkan setelah mempelajari materi tentang sifat keperiodikan unsur ini. Ada Salma? Yes, Ya, silakan. manfaatnya dari mempelajari materi tadi, Ustazah, kita dapat mengetahui sifat keperiodikan unsur dalam satu periode dan golongan. Iya, Masya Allah ya. Dengan mempelajari materi tentang sifat keperiodikan unsur ini, maka kita bisa mengetahui sifat-sifat unsur itu baik dalam unsur segolongan maupun dalam seperiode. Ya, sekarang silahkan kalian menyelesaikan tes formatifnya. Jadi linknya ada di room chat-nya, sudah Ustazah kirimkan, coba kalian lihat ya. Ya ini, soal yang pertama ya, perhatikan wacana berikut. Elektronegatifan satu unsur diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya 0,7 sampai 4. Unsur yang mempunyai harga elektronegatifan besar cenderung membentuk ion negatif, sedangkan unsur yang mempunyai harga elektronegatifan kecil cenderung membentuk ion positif. Berdasarkan wacana ini, kesimpulan yang dapat dibuat tentang elektronegativitas suatu atom adalah bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Ustazah. Ya, baik. Kita lanjutkan untuk pertemuan kita selanjutnya. Ya, syukran. Untuk pertemuan kita selanjutnya, itu kita akan membahas materi tentang ikatan kimia. Ya, jadi silahkan kalian buka-buka buku pelajarannya ya, yang berhubungan dengan materi ikatan kimia ya, dan bisa juga kalian cari materi pembelajarannya di YouTube yang berhubungan dengan ikatan kimia. Ya, selanjutnya sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, ya marilah kita membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga pelajaran kita pada hari ini dapat kita pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.